Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita masih ingin melanjutkan pembahasan yang lalu tentang babun finnahyi anil bid'ah wal muhdatsati al umur, yaitu satu bab berkaitan dengan larangan bid'ah. Para pemirsa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita mengemukakan bahwa sebagian umat Islam itu kontroversi bagaimana bid'ah. Ada yang mengembangkan bid'ah, ada juga yang memprotes. Nah, lalu kemudian kita juga mengemukakan bahwa ulama itu adalah mereka yang memiliki otoritas untuk berbicara, membahas, menganalisis, dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan agama, terutama dengan ibadah. Lalu kemudian merekalah yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena mereka meluangkan waktu, meluangkan pikiran, memberikan semangat untuk secara khusus mendalami agama Islam lewat Al-Quran, Sunnah, dan berbagai alat-alat bantu keilmuan yang mereka gunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama ini punya pikiran-pikiran keagamaan Islam, terutama berkaitan dengan ibadah yang mapan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja kita ini sebagai umat, ya mungkin istilahnya sebagai jamaah, sebagai pengikut, kita hanya mengikuti produk dan perilaku serta kebiasaan yang dilakukan oleh ulama. Mungkin di kalangan ulama itu berbeda dalam menghasilkan pemahaman, karena yang digunakan sebagai alat itu juga berbeda. Walaupun kemudian hadis dan ayat Al-Quran yang digunakan itu adalah sama, tetapi cara mendekatinya bisa saja berbeda. Nah, biasanya pendekatan yang digunakan berbeda, tidak sama, maka akan menghasilkan gagasan atau kesimpulan yang berbeda. Ini dianut dalam metodologi riset. Karena itu ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi pendekatan yang digunakan pasti berbeda. Karena rumus ini yang berlaku dalam dunia ilmiah, dan saya kira sekali lagi ulama itu bertanggung jawab atas gagasan-gagasan yang mereka produksi, dan umat ini atau jamaah ini mengikutinya. Jadi terbuka peluang untuk berbeda, menghasilkan pandangan-pandangan yang berbeda dalam bidang keagamaan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa pahami, Al-Quran mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasulih.
Nah, fa'in dan maka jika kalian itu tanaza'tum berbeda pandangan, berselisih. Kalau kita melihat terjemahan Kementerian Agama berselisih pandangan fi syai'in pada sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan penulis kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan al-kitabi was sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Agak menarik memang, sangat menarik penggunaan redaksi fa in tanaza'tum fi syai'in. Nah, maka jika kalian tanaza'tum, naza'a ini ada ulama mengatakan sama dengan mencabut atau tidak bisa memindahkan sesuatu atau tidak bisa memahami sesuatu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah itu mencabut kekuasaan pada siapa yang dikehendaki. Jadi mencabut fa in tanazatum fi syai'in. Maka jika kalian tanazatum, ya mencabut sesuatu atau tidak bisa mencabut sesuatu yang memungkinkan berbeda pandangan atau tidak mampu melakukan sesuatu, tidak bisa memahami sesuatu, farudduhu, kembalikan kemana? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ulama mengembalikan masalah-masalah keagamaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti karena kita harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kadang-kadang pendekatan yang digunakan itu berbeda. Disinilah mungkin sangat terbuka terjadinya ulama yang satu menghasilkan seperti ini dan ulama yang satu menghasilkan seperti ini. Tapi yang namanya bid'ah mereka semua tolak. Cuma kemudian berkembang ada namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tentu saja kita ini sebagai jamaah, ibarat sebagai konsumen, ya kita harus arif, kita harus bijaksana, kita harus pintar melihat perbedaan itu. Kita arif, kita bijaksana melihat perbedaan itu. Sehingga kemudian jangan perbedaan itu yang kemudian membuat kita bertengkar atau cekcok, yang kemudian menghilangkan persaudaraan kita sebagai sesama muslim. Ini saya kira kearifan yang dibutuhkan. Kemampuan kita semakin dewasa untuk memahami dan menyadari bahwa memang berpeluang berbeda. Nah, kita ini sebagai konsumen, kita ini bukan ulama. Ya, kalau ulama ya silahkan, tapi kita ini bukan ulama. Ya, jadi kita harus bersikap sebagai konsumen yang kritis, tetapi kritisnya kita harus arif. Oh, memang seperti itu. Kalau punya banyak waktu, jalan-jalan ke pabriknya. Bisa diskusi dengan ulama. Tetapi kita ini jamaah kadang-kadang hanya sedikit waktu untuk mendalami. Sekali lagi, hanya sedikit waktu untuk mendalami agama sehingga peluang untuk sampai kepada akar masalah perbedaan itu sangat sulit. Mengapa? Waktu kita sedikit. Nah, para pemirsa rahimakumullah, keagamaan Islam ini luas sekali, ilmunya luas sekali. Ada ilmu tasawuf,
ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Ada juga yang namanya ibadah, ada juga yang namanya muamalah. Antara fikih dan fikih berpeluang berbeda. Antara ilmu tasawuf dengan alirannya berpeluang berbeda. Hanya saja yang kadang-kadang jadi soal ketika kemudian ilmu fikih itu didekati dengan ilmu tasawuf. Sebaliknya ilmu tasawuf didekati dengan ilmu fikih. Ini kadang-kadang yang menjadi soal. Walaupun demikian ada orang bisa mengharmonisasikan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ada ulama yang bisa seperti itu mengharmonisasikan. Tetapi ada juga ulama yang hanya fikih terus. Dominannya adalah fikih. Ada juga ulama yang dominannya pada tasawuf. Tetapi mereka semua beribadah. Nah, dengan memahami ini maka kemudian kita ini umat dominan kita di mana? Nah, sehingga kemudian posisi kita ini kita tahu diri dan itulah membuat kita arif dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang diproduksi tanda kutip oleh ulama kita, ulama yang kita kagumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.